Mau abang satu berdua sama adik? Adik Nggak mau mau. makan apa? Minum jeruk, bukan makan. Minum? Minum jeruk. Oke. Nasi apa? Ada nasi sama telur. Nasi sama telur. Boleh. Kalau mau makan apa? Lawang. Kak Lawang mau pesan apa? Minum dulu ya. Minum dulu, makan aja dulu nggak? Di jeruk. Di jeruk. Pakai es apa enggak? Ayo. Pakai es lah. Kalau pakai es ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda dimanapun berada, senang sekali pada momen kali ini saya bisa jumpa lagi dan menyapa sahabat Bunda dimanapun sahabat Bunda berada. Kali ini mungkin tadi di awal sahabat Bunda sudah disuguhkan dengan video kami yang berada di satu kegiatan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak di tempat makan, di mana mereka dengan segala tingkah polanya mereka tentu seru dong untuk dilihat ya. Nah, begitulah keseruan kami. Tetapi apa sih yang menjadi kunci pembahasan kita dengan keseruan kami tadi bersama keluarga? Simak terus video berikutnya. Nah, jadi ketika momen itu berlangsung ya, di setiap kegiatan kita di luar bersama dengan keluarga, terkadang terjadi sesuatu peristiwa yang kita tidak inginkan, misalkan konflik-konflik kecil atau dengan kata lain kita sering sebut survival konflik atau konflik yang sifatnya jangka pendek, di mana misalkan anak-anak yang berebut makanan atau anak-anak yang ingin memesan duluan atau anak-anak yang setelah pesan yang satu dia pengen pesan yang lainnya, sehingga ayah dan bundanya merasa ini kok tidak selesai gitu dalam pemesanan makanan, dan ini mengganggu sekali emosi kita. Bahkan bisa terjadi komunikasi yang kurang baik dengan ayah dan bunda gitu ya, karena kita menghandle anak-anak itu bukan hal yang gampang. Namun ini ayah bunda, ini merupakan sesuatu yang dapat kita kendalikan dan dapat kita atasi dalam waktu yang singkat. Bagaimana sih caranya kita mengatasi hal tersebut pada anak-anak kita? Nah, kita lihat nanti, saya akan bahas satu persatu. Jadi ayah bunda, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami kepribadian anak-anak kita. Misalkan ya, kepribadian yang saya maksud ini adalah tingkah polanya. Kita perlu lihat anak kita mana yang sabar di antara mereka semuanya. Nah, kita bisa mengajak kerjasama anak kita dengan kemampuan sabar yang bagus untuk bisa mentoleransi adiknya atau kakaknya yang ingin terlebih dahulu memesan makanan. Nah, jadi dengan kita tahu kelebihan anak-anak kita, maka kita bisa menempatkan mereka secara tepat dalam membantu kita untuk mengelola lingkungan di situasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita memetakan tersebut, kita komunikasikan berdasarkan kemampuan anak memahami komunikasi itu. Jadi kita berbicara dengan bahasa anak sesuai dengan usianya. Misalkan kita berbicara pada anak di usia 5 tahun atau 6 tahun ke bawah, maka kita menggunakan bahasa konkret. Misalkan memberikan contoh, "Nak, kalau kamu pesen nasi goreng, nasinya itu di dalamnya ada ini misalkan. Kalau kamu mau pesan nasi putih, nasi itu warnanya putih dan dia disajikan dengan apa-apa-apa." Jadi penjelasan menu seperti itu akan memudahkan mereka mengimajinasikan, sehingga mereka akan bisa mengetahui mana keinginan mereka. Atau yang ketiga, ya bunda bisa melakukan, lihatlah kebiasaan makan anak. Dia biasanya memilih makanan yang seperti apa sih gitu. Jadi kita tidak perlu bertanya, tapi memberikan pengertian kepada mereka dan kita yang menentukan pilihan. Nah, tentunya ayah bunda harus paham betul apa kesukaan makanan pada si anak kita sendiri. Kecuali mereka memang punya gayanya sendiri, punya keinginannya sendiri, dan itu bisa diungkapkan sendiri, itu tidak menjadi problem. Jadi anak-anak yang sudah dewasa dan bisa memilih, kita persilahkan saya kepada mereka. Namun hal berikutnya yang keempat yang perlu kita lakukan adalah memberikan batasan waktu. Jadi misalkan kakak lihat dalam jangka waktu 2 menit kakak sudah bisa, atau 5 menit kakak sudah bisa memutuskan apa pesanan kakak. Nah, misalkan seperti itu kita bisa memberikan batasan. Atau tidak perlu memberikan waktu secara konkret demikian, tapi kita bisa mengatakan, kakak setelah
bunda pesan atau setelah mama pesan, kakak sudah siap untuk memesan berikutnya. Jadi kalau demikian anak sudah tahu kapan saya memesan. Setelah kakak pesan, maka berikutnya list menunya itu akan diserahkan kepada abangnya, misalkan seperti itu. Jadi si anak tahu batasan waktu dia semana harus menggunakan waktu itu dalam memesan makanan tersebut. Nah, ini akan meminimalisir konflik. Dan yang paling penting, Bunda, ketika kita mau ke suatu tempat, yang paling penting untuk kita lakukan adalah mengingatkan dan memberikan sebuah gambaran imajinasi kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang di bawah 10 tahun, kemana kita pergi gitu, kemana kita beraktivitas. Jadi kita menjelaskan tempat itu seperti apa dan apa bentuk aktivitas kita kepada mereka di sana, sehingga mereka dapat mengimajinasikan nanti saya akan memposisikan diri saya itu di mana. Anak-anak akan berpikir demikian. Nah, lihat lagi ketika dalam menjelaskan itu, jelaskanlah sesuai dengan kemampuan pemahaman anak-anak kita. Gunakan bahasa yang ringan dan dengan intonasi yang pelan tapi dipahami. Gunakan emosi. Lihat bagaimana saya menyampaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi kita pada anak di video saya sebelumnya. Nanti ayah bunda bisa melakukan hal tersebut dengan baik. Baik, terima kasih. Begitu saja dari saya. Semoga ayah bunda dapat terinspirasi dalam membangun pola komunikasi serta membangun keluarga yang efektif dengan anak-anak kita, menstimulasi mereka dengan baik, sehingga kita dapat membuat anak-anak kita berkembang dengan semestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.